Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar keuangan syariah untuk memenuhi nilai mata kuliah keuangan daerah dengan dosen pengampu Bapak Ari Agung Nugroho. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggotanya. Yang pertama, Anastasia, yang kedua Kevin Syaputra, yang ketiga M. Iqbal Akbar, dan yang terakhir Siti Fatimah Besimun. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Let's go! Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Lalu, pengertian keuangan daerah itu apa sih? Jadi, keuangan daerah itu dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sistem keuangan syariah atau sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Menurut Wirosono 2009, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa ikatinah. Nah, tipe 1, prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Di dalam buku Sistem Keuangan dan Investasi Syariah oleh Muhammad Firdaus dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2005, prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah harus bersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya. Karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio 2001, prinsip penyertaan modal atau musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, ada prinsip jual beli atau murabahah. Prinsip jual beli dengan akad murahabah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satu alasannya adalah dalam murahabah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil. Contohnya, transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah. 4. Prinsip sewa atau ijarah. Pada dasarnya, prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka ijarah objek transaksinya adalah jasa. Menurut Muhammad Rawas Kawaaji 1987, al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Manajemen pada Bank Syariah Indonesia melibatkan beberapa konsep utama, yaitu dibagi menjadi 8 konsep. Yang pertama, akad. Transaksi keuangan harus didasarkan pada akad syariah yang sah, seperti bagi hasil, jual beli dengan markup dan kerjasama antara pihak. Yang kedua, riba. Prinsip larangan riba atau bunga dalam segala berbentuk transaksi keuangan, sehingga bank syariah menghindari praktik bunga yang umumnya terdapat dalam sistem perbankan. Yang ketiga, zakat dan infak. Bank syariah mendorongkan praktik memberikan zakat dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial dan keseimbangan ekonomi. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana nasabah dan keberlanjutan akuntabilitas. Yang kelima, keberlanjutan. Bank syariah cenderung mendorongkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keenam,
Kepaduan syariah. Bank syariah diwajibkan memastikan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Yang ketujuh, bagi hasil dan tanggung resiko bersama. Konsep ini mengandalkan prinsip keadilan dan berbagi resiko di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang terakhir yaitu pembiayaan produktif. Fokus pada pembiayaan yang mendukungkan pengembangan ekonomi masyarakat dan kegiatan produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu produk-produk bank syariah. Adapun produk bank syariah yang pertama yaitu tabungan syariah. Produk simpanan yang harus melewati beberapa ketentuan untuk dapat melakukan penarikan. Contohnya yaitu buku tabungan, ATM, slip penarikan hingga internet banking. Yang kedua yaitu deposito syariah. Produk bank syariah berikutnya adalah deposito syariah yang merupakan simpanan berjangka. Deposito syariah dikelola oleh pihak bank menggunakan akad muadharobah. Yang ketiga yaitu giro syariah. Giro syariah merupakan produk simpanan yang dimiliki perbankan syariah. Produk bank syariah ini cukup unik karena dana yang Anda simpan dapat ditarik melalui ATM, cek, atau biliet giro. Produk bank syariah yang keempat yaitu ada gadai syariah. Gadai syariah merupakan produk pinjaman tunai yang menggunakan akad ran atau ijarah. Anda sebagai nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang atau jaminan sebagai syarat akad. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan syariah. Produk bank syariah yang terakhir yaitu pembiayaan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah harus selalu merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan juga Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu tadi pemaparan mengenai materi pasar keuangan syariah. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. See you next time. Bye-bye.